fillah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Dan di petang hari ini, sebagaimana biasanya di malam Jumat, kembali kita akan melanjutkan pelajaran terkait dengan tafsir Al-Quran, yang mana kita masih di surah yang kedua dalam urutan mushaf, yaitu surah Al-Baqarah, yang memuat atau berisi 286 ayat. Dan kita akan masuk di ayat yang ke-102 dari suratul Baqarah. Di ayat yang ke-102 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idznillah fayata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun." Ini ayat yang ke-102, ayat yang cukup panjang. Ya. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaba'u." Ittaba'u fi'il apa ini ittaba'u? Fi'il madhi. Naam. Wattaba'u ma tatlu. Mereka ittiba, mengikuti apa-apa yang tatlu. Ma di sini ma masdar. Naam, ma masdar. Tatlu yang dibacakan. Dari kata talahu, dari kata tala yatlu, membaca. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Yatlu, tala yatlu, tilawah. Tetapi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di sini bukan bermakna takra. Nah, tetapi bermakna taba'ahu. Mereka mengikutinya. Yakni kaum Yahudi itu mengikuti dan mengambil asyayatin, apa-apa yang datang dari syaitan. Asyayatin ini jamak dari syaitan. Ya, kita biasa bahasakan dengan setan. Loh, memang begitu kita. Yang biasanya begitu. Ya. Nah, jarang kita dengar ada orang mengatakan syaitan. Yaitu palingan setan. Bahkan tambah G kalau orang lagi marah. Setan kau. Ya,
ada tambahan huruf G. Ya. Nah, ala kulli hal dimaklumi dan diketahui hatta masyarakat awam tahu syaitan atau setan itu sesuatu yang tidak baik. Nah, sesuatu yang tidak baik. Kaum Yahudi itu mengikuti dan mengambil apa-apa yang datang dari syaitan ala mulki Sulaiman. Iya. Di masa pemerintahan Raja Sulaiman. Nah, di masa pemerintahan Raja Sulaiman. Dan Sulaiman ini, ya, beliau adalah seorang raja plus nabi plus rasul. Ya. Nah, dan raja sekaligus nabi dan rasul Sulaiman ini putranya Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Sebab memang dulu kalau bapaknya nabi, anaknya otomatis nabi. Begitu memang. Ya. Bapaknya nabi, otomatis anaknya jadi nabi. Nah, itulah hikmahnya mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki putra laki-laki. Ada satu namanya Ibrahim, tapi wafat sebelum mencapai usia balik. Iya. Nah, sejak dahulu memang demikian. Iya. Nah, bapak Nabi, anak akan jadi Nabi nanti. Iya, Nabi Daud, iya, ini punya putra namanya Nabi Sulaiman. Iya, dan Nabi Sulaiman ini mendapatkan kehormatan dan kemuliaan dari Allah, bukan cuma Nabi plus Rasul, ada bonusnya, kerajaan. Beliau adalah raja. Ya. Allah memberikan kemudahan beliau untuk memerintah angin, memerintah jin, memerintah syaitan. Ya. Nah, ini kelebihan, ya. Raja Sulaiman bin Daud alaihi salatu wassalam. Wa ma kafara Sulaiman. Manafi. Iya. Manafi. Dan tidaklah Nabi Sulaiman, iya. Di sini Sulaiman fa'il ya. Naam, kafara fi'ilnya. Ya. Dan tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir. Naam. Tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir. Walakinna. Ya. Dan ini salah satu qiraah pakai nun musyaddadah. Ada yang qiraah tidak pakai nun musyaddadah. Naam. Walakinna syayatina. Tetapi syaitan. Ya. Naam. Yang kafir, yang kafir. Kenapa syaitan kafir? Yu'allimuna an-nasa sihra. Syaitan mengajarkan manusia sihir. Tahu sihir? Tahu enggak sihir? Semuanya kado-kado. Tapi kalau saya tanya, apa pengertian sihir? Kado-kado yang tidak jelas. Sihir itu ma khafiya sababuhu wa lutfu. Sesuatu yang cara bahasa, sesuatu yang lembut, sesuatu yang tersembunyi sebabnya. Ya, dan bisa memberikan pengaruh atau efek. Sihir secara bahasa. Iya. Makanya pernah Nabi sebutkan dalam hadis yang sahih, inna fil bayani la sihra. Iya. Inna fil bayani la sihran. Sungguhnya dalam bayan itu ada sihir. Maksudnya kadang orang menjelaskan, menyampaikan bisa menyihir audiens. Iya. Entah disebabkan intonasinya, entah disebabkan retorikanya, entah disebabkan suaranya menggelegar walaupun tanpa mikrofon. Ya, ada saja. Atau caranya
mengurutkan sebuah pembahasan ya, di dalam apa yang ia sampaikan, itu menyihir orang. Sampai kadang orang tidak berkedip. Nah, ya, dan sihir ini, jemaah sekalian rahimani, ya, wa rahimakumullah, ya, adalah sesuatu yang ada. Ya, sesuatu yang ada. Ya, dan bisa dipelajari. Ya, salah satu cabang ilmu. Ya, salah satu cabang ilmu yang merupakan warisan dari Syaitan. Nah, dari syaitan. Nah, Nabi SAW pernah tidak kena sihir? Pernah tidak beliau kena sihir? Kapan? Enak aja lu bilang pernah. So, kenapa saya bilang demikian? Sebab ada sebahagian kalangan itu protes, tidak terima. Nabi disihir. Hoax itu. Saya tidak terima. Nabi disihir. Loh, memang kenyataan dan fakta demikian disebutkan dalam hadis yang sahih. Ya, banyak yang kalangan seperti itu. Ketika disebutkan, Nabi sebutkan, inna abi wa ummi finnar. Ya, ayah dan ibuku misalnya di neraka. Banyak kalangan protes. Tidak masuk di akal. Nabi, orang tuanya di neraka. Maka dicari-cari lagi. Itu sanadnya begini dan begini. Begitu dan begini. Ya, tidak tahu mustalah hadis juga. Ya. Nah, baper. Terbawa perasaan. Padahal hadisnya hadis yang sahih. Ya, sama ini. Pernah tidak Nabi disihir? Pernah. Ya, sebagaimana dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya, hadisnya adalah hadis yang sahih. Ya. Itu ceritanya yang menyihir Nabi itu namanya Labid bin A'sam. Pernah dengar namanya? Ada nama Labid di sini? Labid bin A'sam, dia ahli sihir dari kalangan Yahudi yang paling hebat. Ya, paling hebat itu. Dia dari Bani Zuraiqah. Ya. Baninya kaum Yahudi, keturunannya kaum Yahudi. Dia diminta oleh orang-orang Yahudi untuk menyihir Nabi. Ya, menyihir Nabi. Dibayar 3 dinar. Ya. Nah, maka dia pun menyihir Nabi. Nah, dalam sejumlah riwayat, ya, disebutkan Nabi SAW mau mendatangi istri beliau, tapi begitu melaksanakan kewajiban sebagai suami, begitu datang, tidak bisa. Ya, nah, tidak bisa beliau melakukannya. Lalu beliau pun berdoa sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan betul-betul sungguh-sungguh. Allah kabulkan doanya, dikirim 2 malaikat. Satu di kepala beliau, satu di kaki beliau. Mereka pun bercakap, ada apa dengan temanmu ini, yaitu Rasulullah. Dia kena sihir, disihir oleh temannya. Siapa? Labid bin A'sam. Bagaimana caranya? Ya, rambutnya Nabi itu digulung. Ini namanya buhul. Pernah dengar istilah buhul? Ya, buhul. Digulung. Ini mina pakai media tukang sihir. Alias dukung. Ya, dukun, dungu dan pikun. Ya. Naam, itu dukun itu, dungu dan pikun. Nah, ini dipakai, ditiup. Ada dibaca. Ya. Kamu tahu bacanya? Awas kalau ada minta baca-baca begitu. Iya. Nah, ini kemudian ditanam di bawah sumur, iya, zalqam, iya, ditindis batu di bawah. Iya, bukan main itu. Iya, yang artinya apa? Kalau ditunda diambil, tidak dimusnahkan, maka Nabi tetap tersihir. Iya. Nah, maka malaikat yang Allah utus kepada beliau mengetahui itu dan menyampaikannya. Lalu Nabi perintahkan untuk mengambil hal tersebut di dasar sumur,
Iya. Dan kemudian menanamnya dalam satu riwayat. Di riwayat yang lain beliau perintahkan membakarnya. Nabi pun sembuh. Iya. Nah, dan apa yang menimpa Nabi itu tidak menimpa akalnya. Beliau tetap bisa melihat. Tapi begitu beliau hendak melakukan sesuatu, dianggapnya sudah, padahal belum. Iya. Tetap beliau ada pengaruh sihir. Dan sihir jenis ini disebut dengan sihir as-sarfu. As-sarfu itu memisahkan antara suami dengan istri. Iya. Suami istri baku lope-lope. Apalagi pengantin baru. Tiba-tiba 3 hari kemudian saling baku cuek. Istri lihat suaminya bagikan gorila. Iya. Naam. Kemudian sebaliknya juga begitu. Akhirnya kan baku musuh. Ya. Waspada. Jangan sampai itu kena sihir. Kenapa itu saya lihat istriku? Jelek sekali. Ya. Padahal istrinya itu kalau dicek-cek. Iya. Dia pemenang kontes kecantikan tingkat RT. Artinya tidak diragukan kecantikannya. Tapi kenapa jelek sekali kalau istriku? Kenapa pengantin baru ini? Sebaliknya juga si istri. Kenapa itu suamiku? Jelek sekali. Memang jelek sebenarnya. Tapi dia sangat cinta kepada suaminya. Awalnya. Nah, bisa jadi kena sihir. Atau tidak seperti itu. Setiap mau berhubungan dengan istrinya, tidak bisa-bisa, kasihan. Dalam sejumlah kasus yang pernah kita dapatkan, setiap mau dekat istrinya, kayak tiba-tiba kebencian muncul. Setiap kali dengan istrinya, sudah muqaddimah. Tahu muqaddimah? Ini tahu ini. Yang banyak yang tidak tahu itu muqaddimah. Pendahuluan. Supaya nanti kan nyaman. Baru muqaddimah, istilahnya sudah ready. Paham sudah ready. Tiba-tiba, ini waspada, jangan sampai kena sihir. Nah, atau sempat berhubungan apa segala macam, tidak bisa punya anak. Diperiksa ke dokter, subhanallah. Dokter bilang normal. Suami dan istri diperiksa normal. Nah, suami diperiksa, sama dengan disebutkan dalam Al-Quran. Mensabbun bikuwah, terpancar je. Istri juga periksa, subur je. Tapi ternyata tidak bisa-bisa. Ada 21 tahun setengah. Tidak bisa punya anak. Waspada, bisa jadi sihir. Nah, bisa jadi sihir. Nah, bisa juga kena sihir. Jenis sihir seperti itu. Yang as-sarfu, memisahkan suami dengan istrinya. Nah, atau membuat mereka tidak bisa punya keturunan dan seterusnya. Makanya dalam beberapa kasus kadang mereka cerai. Begitu cerai, masing-masing nikah, langsung ada anaknya. Nah, ini waspada jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lawan sihir as-sarfu itu adalah al-atfu. Apa itu al-atfu? Dua orang ini tidak baru kenal, mungkin saling benci, tiba-tiba cinta. Saling cinta. Awalnya perempuan ini paling nak benci itu laki-laki. Paling nak benci itu laki-laki. Apa itu? Tinggi, kurus, hitam, hidup lagi. Tapi tiba-tiba dia jatuh cinta. Subhanallah. Dia magikan lihat pangeran dari mana? Waspada, jangan sampai itu sihir. Naam, jangan sampai itu sihir. Tapi jangan juga langsung menuduh sihir. Bisa jadi disebabkan kemampuan finansial. Naam, sebab pernah ada sahabat saya itu, kalau dilihat dari sisi wajah, minta maaf. Kalau 1 sampai 10, 0,1. Betul. Tidak ada. Saya tidak usah sebutkan namanya supaya bukan gibah.
0,1, tidak sampai 1. Ya. Nah, tapi begitu dia pulang ke kampungnya, dia cuma menunjuk, saya mau menikah dengan sana, mau kak sama itu cewek. Dia itu perempuan, Masya Allah, putih, bening, apa segala macam. Ya, luar biasa. Ya, itu awalnya perempuan, mana mau? Ya, mana mau? Nah, tapi begitu dikasih tahu, silahkan minta uang panek berapa saja, kami tidak akan tawar. Begitu dia main-main itu perempuan, iya, saya minta 150 juta. Oke, mana nomor rekeningmu? Kaget dia. Ya, masih ada yang lain kah? Kaget dia. Terpaksa kasih nomor rekeningnya. Kenapa? Ya, tidak ada perempuan mau sengsara, bro. Ya, kalau mereka atas nama cinta itu cuman di bibir, ji. Jujur dari hati mereka tidak ada mau sengsara. Ya, coba saya. Tidak ada mau sengsara. Kalau dia disuruh milih wajah yang ganteng, tampan, dengan finansial yang mumpuni, memadai, iya. Pasti dia akan pilih yang biar jelek. Yang penting, ya, dia punya kepribadian, punya mobil pribadi, rumah pribadi, pesawat pribadi, semuanya. Makanya jemaah sekalian, tidak usah terlalu sedih kalau antum punya wajah pas-pasan. Iya, nah tenang. Iya, selama antum punya finansial hebat, tenang saja. Banyak yang antri. Iya, mungkin termasuk saya yang antri. Mau menagih. Nah, sihir itu macam-macam. Syekh Utsaimin di sini sebutkan ya. Iya. Ada sihir yang yang bisa menyebabkan seorang terbunuh, ada juga yang mempengaruhi badannya orang yang kena sihir, ada yang akalnya, ya. Nah, ada yang bisa kehilangan akal, hasilnya apa? Kalau tidak setengah gila, gila betul. Nah, gila betul. Iya, ada juga yang bisa merubah panca inderanya orang, iya, dan seterusnya, banyak. Iya, ada tulisan atau karya Syekh Abdul Wahid Salam Bali, iya. Nah, itu bagus. Iya, antum baca-baca. Di situ disebutkan berbagai jenis sihir. Nah, kalau yang tadi saya sebutkan itu as-sarfu dengan al-atfu. Itu ada memang. Iya, dalam beberapa kasus sering kita dapatkan seperti itu. Sihir yang menjauhkan suami dengan istri. Tujuannya apa? Supaya mereka berpisah. Ya. Nah, atau yang melekatkan dua orang yang asalnya tidak bagus suka, tidak saling mencintai. Itu apa yang biasanya bilang orang cinta ditolak, dukun bertindak. Itu sihir al-atfu. Ya. Sihir ini ada jemaah sekalian. Disebutkan dalam ayat ini. Ya. Syaitan yu'allimuna an-nasa as-sihr. Syaitan mengajarkan manusia sihir. Nah, syaitan mengajarkan manusia yang namanya as-sihr. Wa ma unzila 'alal malakain, dan apa-apa yang diturunkan 'alal malakain, kepada dua malaikat. Malakain ini musanna dari malakun. Ya. Nah, beda dengan malik. Malik itu raja. Kalau malak, malaikat. Malik, raja. Malak, malaikat. Malakun, musannanya malakani. Kenapa di sini malakaini? Sebab ada huruf jar sebelumnya. Nah, Bibabil, Babil, ya, ini suatu wilayah di Irak. Ya, nah, Harut wa Marut. Ini dua nama malaikat ini. Malaikat Harut dan malaikat apa? Malaikat Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin. Ya, dan tidaklah manafi. Ya. Tidaklah keduanya, baik itu Harut dan Marut, ya, mengajarkan kepada seorang pun dari manusia tentang sihir, hatta yaqula innama nahnu fitnah, kecuali
mereka itu memberikan tahzir, memberikan peringatan kepada setiap orang yang mau belajar sihir. Ya. Jangan kalian kafir dengan belajar sihir ini. Naam, itu ujian. Ya, dan fitnah di sini maknanya ujian. Ya. Naam. Fala takfur, jangan kamu kafir. Maksudnya dengan belajar sihir ini kalian bisa kafir. Naam. Fayata'allamuna minhuma. Iya, maka mereka pun belajar dari keduanya. Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Apa-apa yang bisa yufarriqun, memisahkan bihi dengan sihir, ya. Bainal mar'i wa zawjih, antara suami dengan pasangannya. Nah, wa ma hum bidarrina bihi, dan tidaklah manafi kembali bidarrin, ya. Itu sihir itu bihi bisa memberikan mudarat min ahadin, dari seorang, ya, dari seseorang, illa biidnillah, kecuali dengan izin Allah. Ya. Maksudnya apa? Walaupun seseorang itu melakukan sihir, melakukan doti dan seterusnya, ya, terjadi atau tidak terjadi, itu semuanya dengan izin Allah. Makanya Nabi terkena sihir dengan izin Allah. Ya. Nah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Iya, ada orang kena sihir itu dengan izin Allah juga. Iya. Nah, antum juga datang ke sini dengan izin Allah semuanya, tanpa kecuali. Iya, segala sesuatu itu tentunya dengan izinnya Allah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum, dan mereka mempelajari ma yadurruhum, ma mausul, ya, apa-apa yang mendatangkan mudarat kepada mereka. Ya, apa yang mereka pelajari? Sihir. Ternyata sihir ini mendatangkan mudarat untuk mereka. Wala yanfa'uhum, dan tidak mendatangkan manfaat. Ya, tidak mendatangkan manfaat. Ya. Apa mudaratnya belajar sihir? Hah? Apa mudaratnya belajar sihir? Iya, banyak mudaratnya. Iya. Dia wasilah menuju kekafiran. Sebab sihir tidaklah seseorang itu bisa melakukan sihir kecuali kalau dia berkolaborasi, bekerja sama, berta'awun dengan syaitan. Paham? Dia harus kerja sama dengan syaitan, baru bisa. Dan syaitan tidak akan mau kerja sama dengan manusia kecuali dengan imbalan yang paling, iya, yang paling tinggi nilainya. Iya, kira-kira apa biasa minta syaitan? Uang, harta, tahta, wanita? Tidak. Akidah yang dia akan gadaikan. Iya. Nah, sebab kenapa? Kalau akidahnya rusak, akidahnya tidak beres, walaupun dia sholat, puasa, zikir, dan ibadah yang lain, tidak ada manfaatnya. Sebab pondasi agamanya sudah hancur. Makanya akidah yang dia minta. Ya? Naam. Akidah yang minta digadaikan sama syaitan. Syaitan tidak bilang, yang penting kamu tidak puasa. Tidak. Ngapain ibadahnya diganggu? Pasti tidak mau dia. Tapi coba kalau yang lain, ya, kami tidak minta apa-apa. Cukup kau potongkan saya ayam mau, jangan terlalu mahal. Ayam saja di tempat ini. Iya, ayam berapa harganya ayam? Ya, nah, syaitan tidak akan bilang, nih nomor rekening saya, tolong ya. Enggak ada itu. Untuk apa? Tapi kamu cukup potong ayam. Atau yang lebih rendah dari ayam, bawa ke soko. Ya, bawa ke soko ke tempat ini, pakai lilin apa segala macam. Apakah itu dosa atau bukan?
Besok kok itu bagus. Betul, tapi mempersembahkan sesembahan, sesajen kepada jin atau syaitan itu syirik. Apalagi sampai menyembelih untuk jin, itu syirik. Syaitan tidak akan mengatakan, "Piko pada syirik." Tidak, tapi perbuatannya dia minta. Mungkin Nabi bilang juga syaitan, "Kamu jaga sholat, ya, zikir pagi petang. Nanti masuk Ramadan puasa kok, baca tongkol Quran." Iya, tertipu min orang. Weh, bagus ajarannya. Bagus. Padahal orang yang faham akidah dengan benar, tidak ada manfaatnya semua itu sholat, puasa, kalau kamu sudah melakukan kesyirikan. Kan Nabi sebut, Allah sebutkan dalam Al-Quran kepada Nabi. Ini kepada Nabi. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Iya. Seandainya kamu melakukan kesyirikan, wahai Nabi, terhapus semua amalanmu. Ini kepada Nabi yang tidak mungkin melakukan kesyirikan. Tapi kalau Nabi melakukan kesyirikan, Allah sebutkan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Terhapus semua. Istilah SPBU kembali ke angka 0. Ya. Jadi tipuan itu dari syaitan. Rajin kau sholat. Ya. Saya kasih kau ilmu bisa menyembuhkan. Ya, kau bisa sembuhkan orang. Kau cukup tatap matanya. Sembuh itu. Ya, apa anunya? Nanti kamu malam Jumat begini. Iya, itu perintah untuk syirik itu. Tapi sudah itu dikasih lagi, iya, talbis. Jaga kau sholat Iya, jangan kau lupa sholat duha. Jangan kau lupa bersedekah. Iya. Talbis. Akidah sudah hancur. Padahal akidah itu pondasi. Di atasnya dibangun amalan. Banyak yang seperti itu. Makanya di kampung-kampung itu dibilang, masa tidak baik? Nah aja sholat. Cocok, Apa gunanya sholat dari orang kafir? Coba. Diterima sholat orang kafir? Syarat untuk sholat itu harus muslim. Iya. Nah kalau sudah terjatuh ke dalam kesyirikan, kekafiran, tidak ada manfaatnya semua. Iya. Jangan tertipu dengan syaitan. Itu yang minta syaitan itu. Makanya dia mau kerjasama. Iya. Dukun, itu dia. Makanya saya bilang, dungu dan pikun. Iya. Dungu, dia tidak tahu dirinya. Pikun lupa. Syaitan itu musuh. Bukan teman. Iya. Apalagi sahabat. Iya. Nah, dukun bisa melakukan sihir, dia kerjasama dengan syaitan. Syaitan akan minta sesuatu yang paling tinggi nilainya, akidahnya. Iya, barulah diminta buhul. Iya, buhul. Apa dia minta? Buhul. Apa itu buhul? Yang dengan itu perantaraannya dia bisa menyakiti orang yang disihir. Kalau Nabi, rambutnya beliau. Iya, rambutnya boleh digulung, nanti ditiup dan dibacakan sesuatu. Iya. Apakah hanya rambut? Banyak. Semua yang pernah kena keringat kita. Termasuk yang paling gampang, foto. Nah, ini paling gampang itu. Mokodot itu gampang. Coba kau berteman di Facebook. Ya, download nanti foto profilnya Iya, ada tuh gayanya yang magayang itu. Iya, sudah download foto profilnya. Iya. Ini ilustrasi saja ya, saya bukan dukun. Ya. Sakit kepalanya. Iya, biidznillah, dengan izin Allah. Ada yang bisa sakit kepala, tidak bisa sembuh-sembuh. Waspada kok. Mungkin fotomu sentuh-sentuh sama si dukun. Ya. Ada yang sakit perutnya terus-menerus. Iya. Minum diapet, apakah segala macam, tetap sakit perutnya. Iya, mungkin sudah dikirim makanan yang ada sihir di situ. Dia santap tidak baca bismillah. Saking gembiranya tuh. Iya, dan seterusnya. Maka waspadalah jemaah sekalian. Makanya, iya, di antara hal yang sangat-sangat tidak saya rekomendasikan, iya, itu antum suka pamer-pamer foto dan seterusnya. Enggak usah. Iya, enggak usah. Iya. Kecuali kalau memang dalam kondisi darurat seperti di identitas, ya, orang tidak tahu. Misalnya si Nanang, ya, Nanang yang mana ini? Yang dari Bandung atau yang dari Malandae?
atau yang dari Benteng, atau yang dari mana? Ya, bisa jadi dari Bandung. Sebab orang Bandung itu kan namanya double-double. Nanang, siapa? Dede, ya, Didi. Itu orang Bandung itu. Orang Jawa Barat maksudnya. Kalau orang Jawa lain, ya, Supriyono, Jono, Tino, ya, Driono, ya, Roni, kayak begitu, banyak O-nya. Iya. Nah, contoh saja ya, enggak usah terlalu baper. Ya. Nah, ada juga Taufiko, tuh. Nah, ada O-nya. Iya. Nah, kalau orang tidak tahu siapa ini, bisa saja. Iya, yang bisa identitas, maksudnya identitas. Iya. Selain daripada itu, dokumentasi. Iya, dibutuhkan dokumentasi. Silahkan. Tapi sekali tidak ada alasannya untuk urgen, enggak usah. Risiko jemaah sekalian. Kenapa? Tidak semua orang suka sama kita. Ya, tidak semua juga orang yang hater sama kita. Kalau yang suka sama kita, alhamdulillah. Tapi yang enggak suka sama kita, waduh. Dia tidak akan mungkin mendatangi rumah kita, bisakah minta kah? Baju muka apa? Enggak lah. Ya tahu, kan curiga kita. Tapi nak cari fotomu. So nasambak gimana kok? Tanya sama dukun. Ya. Dukun yang panggil juga bukan dukun eto-eto pasti. Yang nanggap jago. Sama dengan Labid bin A'sam. Padahal banyak tukang sihir di kalangan Yahudi. Kenapa Labid bin A'sam yang dipanggil? Dibayar 3 dinar. Sebab dia yang paling jago. Ya, dia yang paling jago. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimahullah. Jadi, ya, tidak ada manfaatnya belajar sihir. Ya. Bahkan dia adalah kesyirikan, kerjasama dengan syaitan, kerjasama dengan jin. Belum lagi kata Nabi SAW, sihir ini salah satu dosa yang membinasakan manusia. Ya. Salah satu dosa yang membinasakan manusia. Seperti dalam haditsnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ijtanibu sab'ah al-mubiqat." Jauhi 7 dosa yang membinasakan. Ya. Nah, kemudian bila ditanya Nabi, "Kila, ma hunna ya Rasulullah?" Mana itu 7 membinasakan ya Rasulullah? Maka Nabi sebutkan, asyirku billah. Ya, was-sihru wa qatlu nafsil lati haramallahu illa bil haqq. Ya, wa aklu malil yatim, wa aklu riba. Ya. Wa tawalli yawm az-zahab wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat. 7 dosa yang membinasakan. Yang kedua yang Nabi sebutkan apa? Sihir. Ya. Nah, dan sihir ini bahasanya kita di kehidupan ini, ya, di bahasa orang yang pelajari namanya sihir. Tapi di tengah masyarakat orang kadang tidak kenal sihir. Ya, orang kadang kenal dengan apa? Doti. Ya. Orang kadang kenal dengan apa? Apa? Guna-guna. Betul. Guna-guna. Berarti dia berguna. Salah nama itu. Atau santet. Santet. Pelet. Ya. Nah, di Jawa itu santet, pelet, dan macam-macam jenisnya. Tergantung jinnya. Jin apa ini? Ya. Nah, waspada jemaah sekalian. Ya. Termasuk juga mungkin ini Pak Balu kasihan. Kenapa sepi? Mungkin saja ada yang tanam sesuatu di tokomu. Ya. Mungkin saingan bisnismu. Setiap pembeli datang, yang mana toko anu ini? Hendak kuliah lewat belai kasihan. Iya. Begitu pernah. Iya, pernah kita dapatkan. Nah, ada orang yang tidak bisa sembuh-sembuh, setiap di ruqyah sembuh. Besok begitu lagi. Ternyata buhulnya masih ada. Nah, tidak mendatangkan manfaat tapi mudarat. Nah, wala qad alimu, dan sungguh mereka tahu. Ya. Sungguh, ya, mereka sudah mengetahuinya. Ya. Nah,
Sungguh mereka sudah mengetahuinya. Walaqad alimu, ya. Na'am. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Yakni mereka tahu bahwasanya siapa saja yang terjatuh ke dalam sihir, maksudnya dia mempelajari dan melakukan sihir, maka ia tidak akan mendapatkan keuntungan, ya, atau bagian di akhirat. Ya, wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Dan sungguh buruk perbuatan mereka, ya, dengan melakukan sihir itu. Ya, sekiranya mereka ini atau seandainya mereka ini itu mengetahuinya. Nah, ini penjelasan ringkas terkait dengan ayat ini. Adapun tentang pelajaran yang bisa kita petik daripada ayat 102 ini mungkin di kesempatan yang berikutnya insyaallah taala. Sebab waktu sudah habis, ya. Nah, demikian apa yang bisa kita sampaikan di kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Yang benar hanya datang dari sisi Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.